Oke, selamat siang adik-adik. Selamat datang di pertemuan kita hari ini tanggal 29 September 2024. Izinkan saya buka dengan salam Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah agama Hindu. History. Sejarah agama-agama pada umumnya. Jadi kita mulai dari sejarah manusia. Sejarah manusia itu ada dari zaman batu tua, Paleolitikum. Paleo itu tua, litik itu batu. Jadi alat pada leluhur-leluhur kita zaman Paleolitikum itu alat masih menggunakan, oh kalau saya pakai batu ini untuk menghantam hewan buruan saya akan lebih cepat matinya. Jadi alat batu diambil, ini kayaknya batu ini enak dipegang nih, dibuat ngegebuk hewan buruan atau untuk keperluan sehari-hari. Itu adalah mungkin jadi batu yang sembarangan dipakai untuk kehidupan sehari-hari, Paleolitikum. Berikutnya berkembang lagi menjadi zaman Mesolitikum. Jadi zaman Mesolitikum, jabat pertengahan, batu itu sudah mulai diolah. Ini batu kalau saya pegang buat ngepruk hewan buruan, itu lebih efektif kalau saya ikat ke kayu. Batu ini saya ikat ke kayu, ini lebih enak buat menghantam buruan saya. Jadi alat batu, kapak pendek, atau juga mata panah, atau juga tulang nih tajam juga nih buat nusuk hewan buruan lebih cepat matinya. Jadi Mesolitikum, masa pertengahan. Baru terakhir sudah Neolitikum, alat batu yang sudah diolah. Jadi kalau misalkan batu bulat dengan batu yang lonjong, ternyata kalau batu lonjong lebih efektif, lebih nancep kalau dihantamkan ke hewan buruan. Jadi zaman batu baru yaitu Neolitikum. Itu ada perkembangan peralatan. Bagaimana kalau dari segi keagamaan? Kalau dari segi keagamaan, zaman logam ada Megalitikum. Jadi Megalitikum itu kalau kita memuja Tuhan, Tuhan itu besar. Jadi ada menhir, menhir itu yang lingga yoni, lingga, itu dipakai buat alat pemujaan, atau dolmen, ada sarkofagus, di tempat penyimpanan mayat, untuk orang-orang yang dihormati, dibuatkan peti mati terbuat dari batu, sarkofagus, jadi mayatnya ditaruh di situ buat penghormatan. Kalau orang-orang biasa mungkin dikubur, biasa kalau untuk tetua-tetuanya mungkin dibuatkan sarkofagus, yaitu peti mati terbuat dari batu. Itu adalah zaman Megalitikum. Menhir, dolmen, sarkofagus. Nah, kalau di dalam agama Hindu kita, kalau sejarah dalam agama Hindu kita mulai dari, kalau kita kaitkan dengan itu evolusi, katanya kehidupan bermula dari air. Kita mengenal dengan Awatara Wisnu pertama, yaitu Matsya Avatara, yaitu berupa ikan sebagai awal kehidupan. Sudah itu kata menurut teori evolusi itu manusia berkembangnya dari makhluk amfibis, makhluk air menjadi makhluk amfibi. Kalau dalam agama Hindu kita mengenal kurma awatara, yaitu kura-kura yang sifatnya hewan amfibi dari pergeseran dari makhluk laut ke makhluk darat. Sudah itu lanjut lagi ke waraha awatara. Apa itu? Mamalia. Mamalia herbivora, waraha berupa babi, itu mamalia herbivora, waraha awatara. Evolusi berikutnya adalah dari herbivora menjadi munculnya karnivora. Jadi ada yang singa tuh, yang awatara yang singa itu. Apa ya? Awatara yang singa itu. Lalu lanjutnya lagi adalah manusia cebol. Oke, sekarang mamalianya dari karnivora menjadi proto-human, hobbit, manusia kecil. Jadi manusia mamalia sederhana, kalau di evolusi, kalau di itu adalah awatara yang manusia cebol itu. Berikutnya masuk ke hunter gatherer, para surama.
Parasurama adalah manusia yang sudah mulai memiliki keahlian berperang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Parasurama dilambangkannya dalam Parasurama Avatara. Oke, ini Parasurama masih single fighter. Maka berikutnya adalah evolusi perkembangan berikutnya dari single fighter itu adalah Rama Avatara. Rama Avatara adalah pangeran. Artinya apa? Dari orang perorangan mulai berkumpul menjadi manusia hidup dalam berkelompok. Rama Avatara adalah penjelmaan dari pengejawantahan dari manusia hidup berkelompok, pimpinannya adalah seorang pangeran. Rama Avatara. Sesudah Rama Avatara, perkembangan berikutnya, trajektorinya adalah Krishna Avatara. Apa itu Krishna Avatara? Dia sudah tidak mencampuri urusan bertempur. Kalau Rama Avatara masih bertempur, dia masih panas sana panas sini, masih berperang langsung melawan Dasamuka. Berikutnya adalah Krishna Avatara. Krishna sudah tidak ikut bertempur, sudah tidak ikut membunuh. Oke, dia bunuh satu orang, apa yang menghinanya di 100 orang itu. Tapi Krishna Avatara tidak bertempur secara aktif di dalam Kurukshetra, dia tidak bertempur melawan musuh. Tapi dia menasehati, udah levelnya advisor. Dia menasehati Pandawa bagaimana untuk berperang, bagaimana untuk mengelola negara. Levelnya adalah penasehat pemerintahan. Dia sudah tidak turun tangan dalam kehidupan pemerintahan, tapi dia penasehat pemerintahan. Krishna Avatara. Berikutnya lagi adalah Buddha Avatara. Bagaimana Buddha Avatara? Buddha Avatara udah menasehati seluruh manusia. Dia tidak hanya menasihati pemimpin, tapi dia sudah menasehati seluruh manusia. Dan dia sudah tidak pernah bertempur. Tidak ada ceritanya Buddha berkelahi dengan siapa, enggak. Kalau Krishna masih bertempur sekali. Tapi kalau Buddha sudah tidak bertempur lagi. Bahwasanya dia sudah mengajarkan ulas asih kebajikan bagi semua. Trajektorinya begitu, dari manusia tunggal, manusia kecebol, manusia tunggal, pemimpin, penasehat bagi pemimpin, penasehat bagi seluruh warga. Nanti terakhir Kalki Avatara. Nah, ini Kalki Avatara belum muncul, jadi kita nggak tahu. Tapi trajektorinya adalah tidak ke urusan duniawi, sudah mulai ke urusan yang ini, urusan di atas. Jadi kalau misalkan ada yang bilang seseorang pahlawan berkuda di Timur Tengah itu adalah Kalki Avatara, enggak. Karena kalau itu bukan. Karena apa? Sifatnya harusnya lebih lemah lembut daripada Buddha. Lebih tidak berperang daripada Buddha aja tidak pernah membunuh, apalagi Kalki. Sudah tidak, trajektorinya, polanya sudah tidak begitu. Itu jadi urutan dari mulai penciptaan sampai manusia kecil, sampai manusia berkembang, sampai terakhir adalah nanti bagaimana lebih ke spiritual, bukan ke sifat duniawi. Kalau Krishna dengan Buddha, Krishna masih ada duniawi, Buddha sudah tidak ke arah duniawi, lebih ke arah spiritual. Avataranya seperti itu. Nah, berikutnya kalau kita bicara sejarah Hindu, ada teori Arya dan Dravida. Jadi Arya dan Dravida itu adalah pada sewaktu-waktu dulu di India Selatan itu bangsa yang hidup adalah bangsa Dravida. Mereka hidup di dunia gemah ripah loh jinawi, artinya semua makanan itu lengkap dan sebagainya. Lalu ada bangsa lain dari Indo-Eropa, yaitu bangsa Arya. Kalau bangsa Dravida secara fisik digambarkan, teori ini ya, teori Arya Dravida, bangsa Dravida digambarkan pendek, hitam, keriting, ya pokoknya yang gitulah, India Selatan. Sedangkan bangsa Arya itu digambarkan sebagai bule, putih, tinggi, pirang, dan sebagainya, itu bangsa Arya. Bangsa Dravida, karena dia di daerah tropik, artinya hidupnya gemah ripah loh jinawi, mereka menganut pemikirannya lebih ke bagaimana perbintangan, bagaimana Tuhan itu ada. Jadi masalah
astrologi, masalah teologi, itu mereka lebih maju sifatnya. Sedangkan bangsa Arya, karena mereka hidup di daerah yang keras, iklim subtropik, mereka adalah bagaimana caranya berperang. Maksudnya bagaimana? Kalau makanan kurang, mari kita serbu kampung tetangga untuk mencari makanannya. Atau kalau kita punya makanan banyak, bagaimana kita bisa menjaga makanan kita lebih tidak supaya tidak direbut oleh anu lain, oleh suku lain. Artinya apa? Bangsa Arya jago berperang, sementara bangsa Dravida jago lebih ke psikologi, lebih ke spiritual. Datanglah bangsa Arya masuk menyerbu ke bangsa Dravida. Di situ terjadi percampuran kebudayaan. Ilmu berperangnya dapat, ilmu ketuhanannya dapat. Di situ pergabungan antara bangsa Arya dan Dravida. Itu teori Arya dan Dravida yang saya dapatkan. Mungkin ada teori lain, bisa jadi. Itu sejarah agama Hindu. Berikutnya di dalam agama Hindu, ada suatu teori, ada suatu upacara namanya Asmaweda. Apa itu upacara Asmaweda? Asmaweda adalah, jadi gini, kalau suatu negara sudah kaya, sudah militernya kuat, ekonominya kuat, dia membuat suatu upacara Asmaweda. Apa itu Asmaweda? Kita ambil satu kuda yang bagus, lalu kuda itu kita hiasi dengan segala macam perhiasan, segala macam bling-bling, segala macam. Lalu kuda itu dilepas. Kemanapun kuda itu pergi, itu adalah menjadi wilayah kekuasaan, menjadi wilayah yang harus dikuasai oleh kerajaan itu. Bayangkan katakanlah kalau misalkan katakanlah di Provinsi Banten bikin upacara Asmaweda, dilepaslah kudanya, lari dia ke Jawa Barat, maka di daerah Jawa Barat itu apakah penduduknya mau menerima menjadi wilayah Banten atau tidak? Kalau tidak, marilah kita berperang. Kalau iya, maka bergabunglah menjadi wilayah Banten. Begitu kalau di India seperti itu. Bikin Asmaweda, taruh kuda di perbatasan, pergi ke sana, kita serbu ke sana. Nah, berikut tapi kalau misalkan makanya kenapa wilayah kekuasaan India itu kalau kita lihat peta, kembali ke peta ya, wilayah kekuasaan India itu ya hanya karena di selatan India laut, kudanya nggak mungkin berenang. Di sebelah utara dengan barat, apa itu namanya itu adalah padang pasir Kurdistan, Kirgistan, Afghanistan di situ. Kudanya pun malas ke padang pasir. Sebelah utara, pegunungan Himalaya. Sebelah timur, utara timur, itu gurun Gobi. Jadi, wilayah India, kalaupun terjadi peperangan itu yang nguplek di India aja. Nggak sampai kemana-mana. Karena apa? Karena kudanya nggak mau pergi ke gunung, kudanya nggak mau pergi ke gurun, kudanya nggak bisa berenang ke laut juga. Jadi terjadinya pertempuran di India hanya di wilayah India saja. Kalau dalam konteks apa namanya? Kalau konteks Asmaweda sebagai ekspansi. Nah, di India teknologinya mereka sudah memiliki perdagangan pada saat Eropa masih kita berbicara kapak perimbas, masih dalam zaman batu, tapi India sudah ada namanya, sudah ada koin pada saat yang sama, sudah ada perdagangan, sudah ada teknologi yang baik. Nah, tapi di India terjadi kekurangan adalah, saya bilang di sini konsepnya adalah perselingkuhan antara agama dan politik. Maksudnya apa? Para penguasa di India, mereka ingin melanggengkan kekuasaannya. Saya pengen kalau saya berkuasa, besoknya kalau saya mati, anak saya yang menjadi penguasa. Saya takut kalau saya udah selesai kekuasaan saya, lalu ada masyarakat memiliki ide untuk menjadi raja. Gimana caranya supaya tidak masyarakat tidak punya ide untuk menjadi raja? Oke, saya minta petunjuk dari kaum pendeta, kaum agamawan. Muncullah suatu interpretasi dari Weda, dari Bhagavad Gita atau Weda.
Seorang Brahmana terlahir sebagai Brahmana. Seorang Satria terlahir sebagai Satria. Seorang Waisya terlahir sebagai Waisya. Seorang Sudra terlahir sebagai Sudra. Kalimatnya terlahir sebagai. Diterjemahkan terlahir dalam keluarga. Seorang Brahmana terlahir di keluarga Brahmana. Seorang Satria terlahir di keluarga Satria, dan seterusnya. Padahal maksudnya terlahir sebagai, bahwasanya seseorang terlahir sebagai Satria adalah seorang itu memiliki bakat menjadi Satria. Bisa jadi dia seorang anak pedagang, tapi dia memiliki bakat sebagai Satria, maka dia memiliki karma wasana sebagai Satria, maka dia bisa menjadi seorang pemimpin. Contohnya Presiden Indonesia. Dia terlahir dari keluarga biasa. Pak Jokowi dia terlahir di keluarga biasa, tapi dia terlahir sebagai Satria. Dia memiliki karma wasana untuk menjadi seorang pemimpin. Gitu. Tapi pada waktu itu di India dibelokkan interpretasinya terlahir dalam keluarga. Makanya Brahmana ya anaknya Brahmana lagi. Nah, para raja itu dengan adanya ayat itu melanggengkan kekuasaan. Oke, sekarang saya raja. Anak saya terlahir sebagai raja. Kamu rakyat jelata, kamu jangan bermimpi untuk menjadi raja. Kenapa? Kamu terlahir di dalam keluarga Sudra. Kamu terlahir di keluarga Waisya, udah kamu ikutin aja ini. Sehingga muncullah kasta untuk melanggengkan kekuasaan para raja di India pada waktu itu. Dengan adanya sistem kasta itu, maka di raja ya jadi raja, rakyat jelata ya jadi rakyat jelata. Rakyat jelata tidak memiliki harapan untuk meningkatkan tingkat taraf kehidupannya. Sampai pada waktunya muncullah Buddha Awatara yang meluruskan konsep terlahir sebagai semua manusia adalah sama. Itu konsep yang dijalankan oleh Buddha. Dan konsep itu adalah diterima oleh seluruh warga. Kalau saya beragama Hindu, saya sampai kapanpun saya tidak bisa jadi apa-apa. Sampai kapanpun saya tidak bisa menaikkan taraf hidup saya waktu itu. Oh, ini ada agama baru nih, namanya Buddha. Kalau saya pindah ke agama Buddha, saya tidak harus bayar upeti ke raja. Saya tidak harus selamanya menjadi rakyat jelata. Saya bisa menjadi pemimpin. Maka pada waktu itu muncul agama Buddha, berbondong-bondong orang India pindah dari agama agama Hindu menjadi agama Buddha. Sampai at some point 80% India beragama Buddha. Setelah 1000 tahun 80% India itu beragama Buddha. Karena apa? Hindu dan Buddha itu 11-12 mirip, ritualnya bahkan doanya pun sama. Kenapa? Karena saya pernah waktu itu ikut suatu nikahan teman saya yang orang Buddha, doa itu saya bisa ngikutin doanya. Sama sambut hasa dan sebagainya lah gitu. Bisa saya mengikuti doanya yang agama Buddha, walaupun saya baru pertama kali mendengar doa itu. Tapi saya bisa ngikutin. Jadi apa? Doanya mirip, lalu tapi ada bonus bahwasanya tidak ada kasta. Sehingga setelah 1000 tahun agama Buddha, 80% penduduk India beragama Buddha. Tapi sekarang kan enggak, Pak. Mayoritas di India tuh Hindu. Oke, ini ceritanya. Sejarah Hindu. Nah, sekarang setelah agama Buddha berkuasa di India, 80% berkuasa di India, lahirlah seorang bernama Adi Sankara dari pasangan keluarga Brahmana. Mereka nggak punya anak, mereka minta kepada Tuhan. Jadi ini seorang Hindu, hardcore Hindu, walaupun sudah semua pindah ke agama Buddha, dia tetap beragama Hindu. Dia pasangan itu tidak punya anak, lalu dia berdoa, lalu mereka bermimpi didatangi Siwa, lalu sang Siwa bertanya,
kamu mau banyak anak, tapi biasa aja, tapi satu anak yang bersinar, tapi umurnya pendek. Mereka memilih satu anak yang umurnya pendek, tapi bersinar. Lahirlah seorang bernama Adi Sangkara. Yang begitu lahir pula, dia sudah bisa melafalkan Weda. Dipercayai Adi Sangkara itu adalah titisan Siwa. Lalu, dia meninggal di usia 30-an lebih, makanya umurnya pendek. Sampai dengan umur yang 30 tahun ini adalah titik-titik perjalanan Adi Sangkara. Mengelilingi India. Dia datang ke satu ashram, ketemu pendeta Buddha, berdebat dengan pendeta Buddha itu. Bahwasanya, oh yadnya itu begini, begini. Enggak, yadnya itu berdasarkan Weda begini, 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 begini. Terus selesai debat, mereka balik ke agama Hindu. Pergi ke satu tempat, ketemu ashram lagi. Pergi ke satu tempat, ketemu ashram lagi. Berkeliling India. Di usianya yang masih muda. Jadi, kalaupun dia mulai berkeliling umur 20, dia meninggal umur 30 lebih. Jadi mungkin sekitar 10 sampai 20 tahun dia berkeliling India untuk mengembalikan Hindu ke dalam konteksnya lagi. Kembali ke asal lagi. Nah, disitulah Adi Sangkara berhasil mengembalikan Hindu yang 1000 tahun mayoritas Buddha kembali ke Hindu yang mayoritas India yang penduduknya mayoritas Hindu setelah 1000 tahun. Tidak ada peperangan, hanya dari debat keagamaan, ketemu dengan pendeta Budanya, berdebat tentang keagamaan, Hindu tuh jelek gini-gini, enggak, Hindu tuh yang sebenarnya sungguhnya begini-begini, kembali terus sampai akhirnya kembali ke agama Hindu. Ini apa namanya, kisah Adi Sangkara. Oke. Bagaimana kisah di Indonesia? Ini saya dapat dari berbagai sumber. Suatu ketika di Indonesia, di daerah Jawa Timur, ada suatu kerajaan bernama Singasari. Dengan rajanya bernama Kertanegara, dengan patihnya bernama Jaya Katwang, dan dia punya menantu bernama Wijaya, Raden Wijaya. Ada Kertanegara, ada Jaya Katwang, ada Wijaya. Kertanegara itu rajanya, Jaya Katwang itu patihnya, Wijaya itu menantunya. Kertanegara itu seorang yang temperamental. Dia sifatnya ekspansif. Dia banyak mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Jawa Barat, menaklukkan Singasari, menaklukkan Sriwijaya, menaklukkan daerah-daerah lain. Dia sifatnya ekspansif. Dia banyak mengirimkan pasukan keluar untuk berperang untuk menguasai kerajaan-kerajaan lainnya. Suatu ketika datanglah utusan Mongol yang namanya Mengki. Datang utusan Mongol, datang ke kerajaan Singasari. Sampai kerajaan Singasari, si utusan Mongol itu membuka maklumat dari Subelekan. Wahai Raja Jawa, kami menyadari keberadaanmu dan kami ingin kamu menjadi negara bawahan kami. Kita bisa berhubungan dagang, berhubungan, nanti kamu menjadi kami akan menjadi protektorat Jawa. Pokoknya intinya adalah supaya Jawa itu adalah bagian dari kerajaan Mongol, the Great Mongol. Oh, Jaya Katwang marah besar, disuruh menjadi negara jajahannya Mongol. Marah besar, lalu dia potonglah kuping. Apa kamu? Gua nggak mau jadi dipotong kupingnya si Mengki. Plak, pulang kamu. Oke, secara diplomatik itu salah. Utusan tidak boleh dilukai. Udah dilukai si Mengki, dipotong kupingnya, pulanglah Mengki. Oke, definisi pulang tuh bukan kita pulang sehari 2 hari nyampe, enggak. Kita pulang tuh ngikutin angin barat, muson. Jadi pulang itu butuh waktu 1-2 tahun untuk kembali ke Mongol. Oke. Pada waktu Mengki pulang, Jaya Katwang ternyata memberontak terhadap Kertanegara.
Jadi Kertanegara banyak kirim pasukan untuk menaklukkan daerah lain. Ibu kota kosong, Jayakatwang memberontak terhadap Kertanegara dan Kertanegara berhasil dikalahkan dan mati. Pada saat Kertanegara mati, pasukan-pasukan yang setia sama Kertanegara akhirnya berkumpul di Raden Wijaya dan mundur. Pergilah dia pergi ke Pulau Madura, menyeberang ke Madura. Dulu belum ada Suramadu ya, dia pakai kapal pergi sampai ke Madura. Bertahan di Madura. Diserbu sama Jayakatwang, tapi karena dia nyebrang laut, jadi pasukan nggak bisa sekaligus banyak, bertahan, nyerbu kalah gitu. Akhirnya, oleh Arya Wiraraja, Adipati Madura, didamaikan. Akhirnya Wijaya pun, mertuanya pun sudah mati. Akhirnya Wijaya mau menjadi anak buah Jayakatwang, yaitu kerajaan Kediri. Pulang dia menjadi anak buah Jayakatwang, tapi masih curiga, Jayakatwang masih curiga sama Wijaya. Dan pengikutnya pun pengikut setia Wijaya. Jadi dia punya sepasukan, jadi tapi masih dicurigai oleh ini kapan apa dia memberontak sama saya atau enggak. Jadi kekuasaan Raden Wijaya sangat-sangat dibatasi oleh Jayakatwang. Sampai si Mongol tadi, yang si Mengki tadi kan pergi pulang tuh. Balik lagi lah si Mengki dengan bala tentara Mongol. Pada waktu itu sudah ada bedil ya, bedil masih arkebus. Bala tentara Mongol yang jumlahnya sangat besar mendarat di pantai utara. Jayakatwang menerima laporan itu, wah, ini ada pasukan besar mendarat di Tuban lah sekitar sana. Mendarat di Tuban, oke. Dikirimlah Raden Wijaya untuk menghancurkan pasukan asing yang mendarat di Tuban. Oke. Si Jayakatwang berpikir, oke, saya ngirim Raden Wijaya, kalau berhasil, pasukannya pun udah tinggal dikit. Tinggal saya bunuh aja Wijaya. Kalaupun gagal, Wijaya mati. Selesai urusan saya. Jadi, win-win menurut Jayakatwang. Dikirim Raden Wijaya untuk menghancurkan pasukan Mongol yang mendarat di Tuban. Apa yang terjadi begitu Wijaya melihat pasukan Mongol yang dengan jumlah yang sangat besar itu, ini misi bunuh diri ini. Kalau saya kembali, saya dibunuh oleh Jayakatwang karena dianggap pengecut. Kalau saya nyerbu, ya mati juga karena pasukan saya jelas-jelas kalah jumlah. Apa yang terjadi? Raden Wijaya akhirnya mengibarkan bendera putih, pergilah ke perkemahan Mongol. Wah, Jenderal Mongol, wah lihat itu penduduk lokal belum sudah datang mengibarkan bendera putih. Hahaha. Kami dengan pasukan Mongol dengan kegagahnya, dengan jumlah kami yang sangat besar, kami pasti bisa menaklukkan seluruh yang ada di sini. Datang Raden Wijaya dengan bendera putih. Oke, Hei, kamu siapa namamu? Wijaya. Oke, apa maumu? Ini saya bisa menjadi tujuan Tuan kan untuk menghukum Raja Jawa. Saya bisa menunjukkan jalan cepat untuk ke istana Raja Jawa. Jadi nggak usah nyari-nyari, saya bisa jadi petunjuk jalan buat Tuan. Wah, bagus. Nanti kalau kami berhasil, kamu akan kami kasih kekuasaan. Begitu kata Mongol. Dengan bantuan Wijaya langsung berhasil menyerang kerajaan Kediri. Tentunya bertempurlah kerajaan Kediri dengan pasukan Mongol. Kerajaan Kediri kalah, Jayakatwang mati. Sesudah matinya Jayakatwang, wah ini pasukan Mongol heboh, kita udah nih dengan tawanan keluarga Jayakatwang semua menjadi tawanan Mongol. Lalu Raden Wijaya gini, dan mari saya ada suatu tempat namanya Keputren. Keputren itu adalah tempat para selir dan para dayang yang cantik-cantik semua ada di sana. Mari kita berpesta kemenangan di Keputren. Wah, hebat kamu Wijaya, begitu kata Jenderal Mongol. Hebat kamu Wijaya, kamu pintar mencari hati. Oke, mari kita pergi ke Putren. Wah, semua pimpinan-pimpinan Mongol bersiap untuk pergi ke Putren. Lalu Raden Wijaya bilang, ini kita mau pesta, Gan. Nggak usah bawa senjata. Pedangnya ditaruh, perisainya ditaruh, baju besinya pun ditaruh. Kita pakai baju bebas aja lah namanya, santai.
pesiar. Oh, benar-benar kamu. Pergilah semua jenderal-jenderal Mongol itu ke perjamuan yang disiapkan oleh Raden Wijaya di Keputren tadi. Masuk dia ke Keputren, bener dijamu dengan segala macam selir-selir yang cantik, segala macam, dijamu, dikasih minuman, dikasih tari-tarian segala macam. Pada saat sudah setengah sadar mabuk dan sebagainya, datanglah pasukan pengikut Wijaya untuk membunuh semua pimpinan Mongol yang ada di sana. Mereka tidak tanpa senjata, mereka tanpa perisai, tanpa baju zirah, dan kondisinya setengah mabuk. Dibunuh oleh Wijaya. Matilah semua. Lalu besoknya Wijaya datang ke perkemahan Mongol, bawalah kepala jenderal. Lutuk. Oke, kalian mau apa sekarang? Semua jenderal-jenderal kalian sudah mati. Kalian mau tetap di sini bertempur dengan pasukan kami, atau kalian mau pulang? Akhirnya pasukan Mongol sisa, mungkin kalau misalnya jenderalnya mungkin sisa letnan atau kaptennya sisa, ini gimana gitu kan. Akhirnya mereka memilih untuk pulang. Mereka misi mereka sudah tercapai. Satu, hukum Raja Jawa. Oke. Raja Jawa sudah dihukum, sudah dimatiin. Dapatkan upeti. Oke, dikasihlah emas permata. Dapatkan tawanan. Oke, tawanan Raja Jawa kan sudah dikasih. Dapat tawanan Raja Jawa. Kalau Raja Jawa itu misalkan teorinya, kalau Raja Jawa anaknya dibawa ke Mongol, tentunya rajanya akan tunduk sama Mongol. Tapi kan dia nggak tahu. Ini pangeran-pangeran yang ditawarnya pangeran-pangeran nggak guna. Kenapa? Karena Kertanegaranya Jaya Katwangnya sendiri udah mati. Wijaya nggak peduli sama anaknya Jaya Katwang. Udah nih bawa aja nih anaknya Jaya Katwang, ada putrinya Jaya Katwang, ada istrinya Jaya Katwang, bawa semuanya, silahkan dibawa semua ke Mongol. Akhirnya mereka pulang dengan membawa pampasan perang, dengan membawa tawanan yang notabene nggak guna juga, dan misi berhasil. Walaupun ada jenderal-jenderal para mati, ya sudah, namanya perang, jenderal mati. Pulanglah mereka ke Mongol. Lalu di situ Jaya Katwang sudah mati, Kertanegara sudah mati. Yang memiliki kekuasaan adalah Raden Wijaya. Akhirnya mendirikan suatu kerajaan baru bernama Majapahit. Bagaimana dengan pasukan Mongol? Oke, pasukan Mongol pulanglah dia dengan membawa segala macam upeti itu sampai ke Mongol. Di situ ada di Mongolnya sendiri ada perubahan ini. Kubilai Khannya mati, terjadi pemberontakan. Jadi mereka melupakan apa yang terjadi di Jawa. Harusnya kan kalau begitu Raja Jawa tidak mengirimkan upeti diserbu lagi. Tapi karena mereka juga sedang ada konflik internal di Mongol, sehingga keberadaan Jawa dengan kerajaan Majapahitnya terlupakan oleh Mongol. Sehingga muncullah kerajaan Majapahit yang sampai kita tahu sekarang. Inilah cerita ditulis oleh pemenang. Kalau misalkan Raden Wijaya gagal membunuh para pimpinan tentara Mongol dan Indonesia dikuasai oleh Mongol, maka kita akan mengenal Wijaya sebagai pengkhianat. Tapi karena Wijaya berhasil membunuh Raja Mongol, jenderal-jenderal Mongol, dan berhasil mengusir pasukan Mongol kembali ke Mongol, maka Raden Wijaya menjadi seorang pahlawan, pendiri kerajaan terbesar di Indonesia. Itu bedanya. Nah, terakhir, Majapahit berkembang ratusan tahun, sampai terakhirnya adalah Sandiakalani Majapahit. Apa artinya Sandiakalani Majapahit? Majapahit itu tipe ekspansinya apa? Sama, kirim utusan ke misalkan ke Sriwijaya, mau jadi anak buah atau kamu mau di invasi? Oke, Sriwijaya bilang, oke, kami siap menjadi anak buah Majapahit. Berikutnya seperti itu. Tapi ada satu daerah yang disuruh menyerah tidak mau, yaitu Pulau Bali. Dikirim utusan suruh menyerah tidak mau, lalu terjadilah pertempuran antara pasukan Jawa dengan pasukan Bali. Di Bali ada seorang Mahapatih yang sangat kuat, yang bertarung seimbang sama Gajah Mada. Bertarung lawan Gajah Mada, Mahapatih juga draw, imbang. Bertarung lagi draw, imbang.
Sampai pertarungan itu tidak ada selesainya nih. Sampai suatu ketika apa namanya? Raja Jawa bilang ke Raja Bali, udahlah kita selesai bertarung, kita buat acara perdamaian aja, kita buat upacara perdamaian. Oke, Raja Bali senang dong, karena juga mereka juga diserang terus. Dibikin upacara perdamaian, oke, ngambil tirtanya dari situ, kita bikin sumur, ambil tirtanya dari situ. Oleh Raja Bali kan, gali, nggak ketemu air, gali lebih dalam, nggak ketemu air. Sampai terakhir disuruh ke Bo Iwe yang menggali. Turun ke Bo Iwe ke dalam sumur untuk menggali. Pada saat itu sumurnya ditutup. Wah, matilah Kebo Iwe. Nah, udah dengan matinya Kebo Iwe, akhirnya pasukan perlawanan Bali runtuh dan akhirnya Bali menjadi kekuasaan Majapahit. Jalan lagi berapa ratus tahun, runtuhnya Majapahit. Jadi sekarang muncul agama baru di Demak Bintoro, agama baru yang di mana sekarang agama itu adalah hanya untuk agama Hindu, terutama agama Hindu hanya untuk ke kalangan kerajaan saja. Masyarakat tidak diajarin agama. Karena dalam agama ada, kalau misalkan aliran yantra, tantra, maaf, aliran tantra itu ada ilmu kebal juga di dalam ajaran agama. Itu tidak dibagikan kepada masyarakat. Jadi pengetahuan agama cukup untuk raja saja. Masyarakat udah, kamu nggak usah tahu agama, yang penting kamu kasih apa namanya, sesembahan, kasih upeti setiap purnama tilem, kasih ke keluarga kerajaan. Dah, kamu rakyat jelata nggak usah mikir agama. Masuknya agama baru, jadi ini semua orang bisa beragama. Mau kebal, oke, ini ada ilmu debus dan seterusnya. Wayang kulit tuh ini masuknya, kalian kali 2 kalimat itu kalian bisa masuk nonton wayang kulit gratis. Oh, ini kalau di agama kami nggak usah masang upeti ke raja, udah nggak usah ngirim upeti. Berkembang agama baru, di mana agama Majapahit di akhir masa kejayaannya pun udah mulai korup juga. Ini 2 hal ini akhirnya Demak bertarunglah kepada Majapahit. Majapahit mulai mengalami keruntuhan. Mulai mengungsi orang-orang petinggi Majapahit ke wilayah kekuasaannya, yaitu Pulau Bali. Jadi dia mengungsi dengan membawa segala macam lontar, dengan membawa segala macam apa namanya, pusaka-pusaka, lontar-lontar, ilmu-ilmunya Majapahit dibawa semua, diekspor ke Bali. Diekspor ke Bali, disitulah jadi upacara-upacara yang dilakukan di Bali itu asalnya dari kerajaan Majapahit. Bebantenan itu yang ngajarin ya Majapahit. Segala macam ilmu-ilmu lontar itu berasal dari Pulau Jawa. Mulai mundur perkembangannya. Nah, Pulau Bali adalah sebagai perpustakaannya, sebagai tempat perlindungannya. Praktek agama Hindu yang sesungguhnya dari Jawa ke Bali. Nah, makanya sekarang ada kalimat, jangan membalikan Pulau Jawa. Ya salah. Ilmu pengetahuan, upacara-upacara agama Hindu yang ada di Bali itu asalnya dari Jawa. Maka kita kembalikan ke Jawa. Gitu. Bukan kita berusaha membalikan upacara yang ada. Enggak, kita hanya ini loh, asalnya dari leluhurmu juga yang bikin kayak gini. Itu sejarah. Oke. Oke, adik-adik, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan salam Paramasanti. Om Santi 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 Om.